Pemirsa, 4 dari 7 mobil yang hanyut terbawa banjir bandang di Sukabumi, Jawa Barat ditemukan warga usai terseret sejauh 100 meter. Sementara akibat banjir bandang tersebut 3 orang tewas dan 4 orang lainnya dinyatakan hilang. Empat mobil yang terseret arus banjir bandang di Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ditemukan sejauh 100 meter dari lokasi pertama kali mobil terbawa arus. Saat ditemukan, keempat mobil rusak dan terdapat banyak lumpur di bagian dalamnya. Salah seorang pemilik mobil mengatakan sebelum kejadian kedua mobilnya yakni minibus dan pickup sedang terparkir di garasi rumahnya. Saat air sungai mulai deras, ia memindahkan kedua mobilnya ke tempat yang lebih tinggi. Namun bukannya aman, kedua mobilnya malah terbawa arus banjir bandang. Jadi ketika saya menyelamatkan mobil, evakuasi ke daerah yang lebih tinggi, air sudah duluan naik ke rumah. Nah kemudian saya mendahulukan mobil, dievakuasi ke tempat tertinggi. Ternyata di sana juga air udah mulai naik ke jalan. Nah saking derasnya airnya mobilnya bawa aja dua-duanya. Akibat kejadian ini, ia pun merugi hingga 200 juta rupiah karena mesin mobil dan interiornya rusak akibat terendam banjir. Sementara itu, korban banjir bandang di Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur, Sagaranten, Kabupaten Sukabumi masih belum bisa pulang ke rumah masing-masing. Sejumlah warga yang rumahnya rusak masih mengungsi di rumah sanak saudaranya. Kampung Parungseah, Desa Curug Luhur menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang mengalami kerusakan cukup parah. Setidaknya ada 40 rumah rusak akibat banjir bandang, mulai dari dinding yang jebol serta sebagian atap rumahnya ambruk. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sukabumi mencatat sebanyak 22 kecamatan terdampak longsor dan banjir bandang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sempat lumpuh akibat longsor jalur utama penghubung Cianjur Kota dan Cianjur Selatan, Jawa Barat, kini sudah bisa dilalui kendaraan, pemirsa. Meski demikian, petugas masih terus membersihkan material sisa longsor dengan alat berat. Beginilah kondisi jalur utama penghubung antara Cianjur Kota dengan Cianjur Selatan pasca dilanda bencana tanah longsor pada Rabu kemarin. Setelah sempat lumpuh total akibat tertutup material longsor, jalur utama Cianjur Kota Cianjur Selatan di Kecamatan Tanggeung kini sudah bisa dilalui. Meski demikian, jalur utama ini hanya bisa digunakan satu sisi dengan sistem buka tutup, lantaran petugas masih melakukan pembersihan sisa material longsor. Petugas bahkan menurunkan alat berat untuk mempercepat proses pembukaan jalan sepenuhnya. Selain memutus jalur utama, bencana longsor juga merusak sejumlah rumah warga. Setidaknya 18 keluarga kini masih mengungsi. Iya, yang banyak yang mengungsikan banyak. Ada 1, 2, 3. Yang parah sekali yang di depan tuh dua rumah. Yang parah sekali. Itu berapa kakak sih Pak yang diungsikan Pak? Dan diungsikannya kemana aja Pak? Yang ke sini aja lebih 10 kakak nih yang ke sini nih. Lebih. Ya, yang diungsikan sekitar 18 kakaan ya. Petugas tempat mengimbau warga yang melintas, khususnya di wilayah Cianjur Selatan untuk waspada dan berhati-hati, terutama saat turun hujan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau warga di Sukabumi dan sekitarnya ini untuk tetap waspada akan terjadinya banjir bandang susulan. Dikatakan nih saat ini baru awal dari musim hujan yang puncaknya nanti bisa berlangsung hingga Maret 2025. Banjir bandang melanda wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat usai dilanda hujan deras selama 24 jam. Banjir bandang mengakibatkan sejumlah kendaraan terseret derasnya arus banjir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan warga Sukabumi dan sekitarnya untuk tetap waspada terhadap potensi terjadinya banjir bandang susulan. BMKG mengungkap saat ini Indonesia memasuki awal musim hujan.
dan curah hujan tinggi bisa berlangsung hingga bulan Maret 2025 mendatang. Ya, mohon maaf, kami harus menyampaikan saat ini tuh baru awal musim hujan. Dan kondisi lahan kan juga sudah banyak berubah ya. Maka banjir bandang itu bisa terjadi. Dan ini baru awal, kalau ditanya sampai kapan, ya kita harus tetap waspada, siaga, curah hujan tinggi itu bisa sampai Maret. Bukan berarti terus sampai Maret banjir bandang, terus enggak, kan ada yang berhenti. Lalu nanti muncul di tempat lain lagi. BMKG mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memperhatikan peringatan dini yang disampaikan. Harapannya agar masyarakat bisa mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam akibat cuaca ekstrim. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Seto Pratomo, iNews melaporkan.